Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang deaktivasi katalis. Next. Jadi, di sini kami mempunyai anggota kelompok yang pertama, yaitu Neralinggar Bedener dengan NIM 37, kemudian Bonaventura Rangga dengan NIM 40, yang ketiga ada Ramzi dengan NIM 88, kemudian ada Vincentius dengan NIM 177, kemudian ada saya sendiri yaitu Latifa dengan NIM 184, kemudian ada Nuning Martita dengan NIM 188, dan kemudian ada Zahra Pratiwi Anatang Kumala dengan NIM 192. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai latar belakang dari deaktivasi katalis. Nah, katalis ini tuh memegang peranan penting dalam meningkatkan laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi secara permanen. Dalam banyak proses industri, itu katalis digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan selektivitas reaksi, termasuk dalam produksi biodiesel, amonia, petrokimia, dan juga lain sebagainya. Akan tetapi, salah satu tantangan utama dalam adalah fenomena dari deaktivasi. Nah, model dari kinetika deaktivasi sendiri itu seperti model OD baru, OD2, atau model empiris berdasarkan data eksperimen. Next. Baik, kita masuk ke dalam pengertian dari deaktivasi katalis. Deaktivasi katalis adalah kondisi di mana aktivitas atau kemampuan katalis sendiri untuk mempercepat dari reaksi kimia yang menurun seiring waktu dari pemakaiannya. Artinya, katalis yang awalnya ini efektif itu lama-lama menjadi kurang aktif dan tidak mampu lagi memberikan hasil reaksi yang maksimal. Jadi secara umum penurunan aktivitas ini itu disebabkan oleh karena berkurangnya dari jumlah atau efektivitas situs aktif pada permukaan katalisnya yang merupakan tempat dari berlangsungnya reaksi. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk sifat deaktivasi sendiri itu dibedakan menjadi dua, ada yang reversible dan irreversible. Yang dimana deaktivasi reversible itu merupakan aktivitas katalis yang bisa dipulihkan melalui proses regenerasi. Misalnya itu pembakaran karbon atau pencucian zat pengganggu. Kemudian yang irreversible itu deaktivasi yang dimana kerusakan permanen yang tidak bisa dikembalikan ke kondisi awal, misalnya karena sintering atau kehilangan logam aktif. Kemudian fenomena deaktivasi dalam perhitungan kinetika. Dalam perhitungan kinetika, fenomena deaktivasi ini biasanya dimasukkan dalam bentuk faktor aktivitas katalis yang disimbolkan sebagai AT, yaitu fraksi dari aktivitas awal katalis pada waktu tertentu. Maka saat katalis mengalami deaktivasi menjadi, yaitu persamaan yang sudah dilampirkan, yaitu R dalam kondisi waktu sama dengan AT kali K kali C, di mana AT ini menurun dari 1 ke nilai mendekati 0 tergantung seberapa cepat katalis kehilangan keaktifannya. Kemudian klasifikasi deaktivasi sendiri itu terdiri dari 4 yang ingin kami jelaskan. Yang pertama itu ada poisoning, yaitu peracunan, kemudian ada cooking atau fouling, itu merupakan kokas, kemudian ada sintering dan leaching yang nantinya masing-masing akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk yang pertama ada poisoning atau peracunan. Deaktivasi jenis ini tuh terjadi ketika molekul atau atom tertentu yang disebut poison mengikat dengan sangat kuat pada situs aktif katalis sehingga menutup tempat reaksi dan menghalangi molekul reaktan berikatan. Next. Yang kedua ada foiling atau coking. Ya, deaktivasi ini tuh terjadi ketika penumpukan deposit karbon di permukaan katalis yang umumnya terjadi pada reaksi yang melibatkan senyawa hidrokarbon berat, misalnya reforming, cracking, atau steam cracking. Proses ini dimulai dari reaksi samping yang menghasilkan radikal dan molekul aromatik, kemudian membentuk lapisan karbon yang menutupi pori-pori dan situs aktif. Next. Yang ketiga ada sintering. Nah, deaktivasi ini tuh fenomena di mana partikel logam aktif pada permukaan katalis mengalami pertumbuhan akibat
suhu tinggi, baik melalui proses Oswald ripening, yaitu atom logam berpindah melalui fase gas atau uap ke partikel lebih besar, maupun proses coalescence, yaitu penggabungan langsung partikel saat bersentuhan. Lalu berikutnya adalah leaching. Leaching adalah salah satu reaksi deaktivasi katalis, di mana fraksi aktif katalis seperti logam, asam, atau spesies katalik lainnya larut atau melepaskan diri dari permukaan menuju ke dalam fase cair atau gas. Reaksi ini katalik menurun ke tingkat rendah karena kehilangan situs aktif. Next. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu suhu dan tekanan, komposisi umpan, waktu operasi, desain reaktor, dan yang terakhir yaitu komposisi dan struktur katalis. Berikutnya, dampak terhadap laju reaksi atau kinetika. Yang pertama yaitu penurunan aktivitas katalis. Deaktivasi ini menyebabkan berkurangnya jumlah situs aktif dan laju reaksi tidak lagi maksimal seperti saat katalis baru digunakan. Lalu yang kedua, laju reaksi menurun seiring waktu. Meskipun suhu, tekanan, dan konsentrasinya memiliki nilai yang konstan, laju reaksi ini akan tetap menurun seiring berjalannya waktu. Penurunan ini terjadi cepat pada mekanisme poisoning dan bertahap pada mekanisme sintering dan cooking. Berikutnya, yang ketiga yaitu penurunan konversi reaktan. Konversi reaktan ini akan menurun seiring dengan menurunnya aktivitas reaktan. Lalu yang terakhir yaitu perubahan selektivitas produk. Deaktivasi katalis ini dapat menurunkan jumlah dari produk utama yang dihasilkan dan juga dapat meningkatkan produk samping yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu metode diagnosis dan pengaplikasian. Next. Yang pertama yaitu ada termografimetric analisis. Metode 3A atau termografic analisis mengukur perubahan massa sampel katalis secara kontinu saat suhu dinaikkan secara teratur di dalam atmosfer rendah, misalnya N2 atau sedatif misalnya udara. Data TGA sangat berguna untuk memahami tingkat falling cooking pada katalisis, terutama pada reaksi hidrokarbon berat seperti reforming atau cracking. Next. Yang kedua yaitu temperatur programmed oxidation atau TPO. Sampel katalis dipanaskan dalam aliran gas yang mengandung oksigen sambil diukur konsentrasi gas-gas kecil seperti CO atau CO2. Gas-gas hasil oksidasi seperti CO2 dengan indikator seperti TCD atau FID. Dengan TPO kita juga dapat mengevaluasi efektivitas strategi regenerasi. Next. Yang kedua itu ada X-ray diffraction atau XRD, yaitu mengukur pola diffraksi sinar X yang dipantulkan oleh bidang kristal katalis sehingga kita dapat menganalisis struktur kristalin logam aktif dan pendukung. XRD sangat penting untuk mendeteksi sintering pada logam yang mengakibatkan kehilangan luas permukaan aktif akibat pertumbuhan partikel. Next. Yang kedua yang selanjutnya yaitu scanning atau transmission electron mikroskopi, yaitu menghasilkan citra permukaan katalis dengan resolusi mikron hingga nanometer. Sementara TEM memungkinkan visualisasi struktur internal hingga tingkat atomik. SEM atau ATM berguna untuk mendistribusi morfologi katalis sebelum dan sesudah digunakan. Kita dapat mengevaluasi tingkat sintering, penumpukan Cook, maupun kerusakan mekanik secara langsung, menjadikannya metode kunci dalam karakteristik visual. Next. Selanjutnya yaitu batch surface area analysis, yaitu Brunner and Taylor, mengukur isotherm, absorpsi dan desorpsi gas pada permukaan katalis untuk menentukan luas permukaan dan distribusi ukuran pori. Dengan membandingkan nilai BAT sebelum dan sesudah pemakaian, kita dapat memprediksi berapa banyak situs aktif yang hilang baik akibat sintering maupun falling. Untuk selanjutnya, upaya pencegahan dan regenerasi. Untuk menjaga kinerja katalisis agar tetap optimal, diperlukan strategi yang efektif dalam pencegahan dan regenerasi.
Upaya ini tidak hanya bertujuan memperpanjang umur pakai katalis, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proses katalitik secara keseluruhan. Untuk yang pertama, pencegahan poisoning atau keracunan. Yang kedua, memilih logam yang relatif tahap terhadap poison, misalnya emas, aru, untuk beberapa reaksi atau menggunakan alloy atau paduan yang lebih tahan. Yang ketiga, menggunakan support dengan interaksi metal support kuat atau SMSI untuk mengurangi kemungkinan poison menempel langsung ke logam. Untuk yang keempat, mengendalikan suhu agar tidak terlalu rendah, karena poison lebih mudah menempel pada suhu rendah, tetapi juga tidak melebihi batas thermal untuk menghindari sintering. Yang kelima, memastikan aliran umpan atau flow rate cukup tinggi untuk mencegah akumulasi molekul poison pada permukaan. Untuk upaya pencegahan dan regenerasi, penjagaan cooking atau fouling dalam reaksi reforming ditambahkan steam atau uap air untuk mengganggu pembentukan residu karbon. Yang ketiga, steam memfasilitasi konversi karbon ringan menjadi gas atau gasifikasi secara deposit karbon baru sulit terbentuk. Yang keempat, menghindari umpan berat atau aspalten atau residu yang kemungkinan besar terpolimerisasi dan membentuk coke. Yang kelima, jika perlu melakukan prapermunian seperti distilasi vakum untuk merendahkan kandungan fraksi berat. Ada upaya pencegahan pada proses sintering. Nah, upayanya itu bisa menggunakan senyawa yang dapat mengikat atom logam ataupun mempertahankan struktur pendukung. Nah, terus juga bisa menggunakan suhu yang berlebih dalam proses regenerasi untuk mengurangi kemungkinan partikel logam menyatu. Dan bisa menggunakan partikel logam yang lebih sedikit besar sehingga energi permukaannya tidak menjadi terlalu tinggi dan menjadi lebih stabil dalam jangka panjang. Next. Nah, untuk pencegahan pada kejadian leaching sendiri itu bisa menggunakan pendukung yang stabil dalam lingkungan asam basah dan menggunakan pendukung dengan ikatan kovalen antara logam dan pendukung agar logam tidak lepas dengan mudah. Next. Nah, untuk contoh kasusnya ini ya saya singkat aja. Contoh kasus dalam dunia industri ini ada dalam proses reforming uap metana. Nah, proses ini itu biasa untuk menghasilkan gas hidrogen. Nah, bahan utamanya itu biasa dari gas alam atau metana. Nah, kalau dalam gas alam sendiri itu biasanya ada zat-zat sulfur yang terbawa dalam gas alamnya itu sendiri. Nah, dari gas sulfur yang terbawa dalam gas alamnya itu sendiri itu tuh bisa merusak katalis dalam proses reforming uap metana ini. Nah, salah satu pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan tahap penyaringan khusus untuk menghilangkan sulfur. Salah satunya dengan menggunakan bahan penyerap berbasis ZnO2 agar proses reforming bisa berjalan lancar dan hasilnya maksimal. Next. Nah, kesimpulannya sendiri itu deaktivasi katalis merupakan tantangan utama dalam proses reaksi kimia heterogen karena berdampak langsung pada penurunan laju reaksi, efisiensi, dan selektivitas. Proses ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti cooking, sintering, dan lainnya, baik secara reversible maupun irreversible. Dengan memahami mekanisme dan dampaknya, kita dapat menerapkan strategi pencegahan sejak awal serta melakukan regenerasi yang tepat untuk memperpanjang umur katalis, pemilihan bahan katalis, pengendalian kondisi operasi, dan penerapan metode karakterisasi seperti TGA, XRD, SEM, dan XPS menjadi kunci dalam mendeteksi dan mengatasi deaktivasi secara efektif. Sebagai calon insinyur kimia, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan solusi yang praktis untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem reaksi yang melibatkan katalis. Next. Nah, sekian dari kami. Nah, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Ya, Mbak Azika, silakan.
Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Azifa Prilioni dengan NIM 027 dari kelompok 1. Jadi pertanyaan saya itu ada di bagian leaching tadi. Jadi apakah ada pengaruh pH maupun suhu terhadap laju leaching logam aktif dari katalis, dan bagaimana optimasi kondisi operasi nantinya itu dapat meminimalkan leaching dalam proses industri? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Azifa. Jadi, leaching logam aktif dari katalis ini terjadi saat logam larut ke dalam larutan. Ini tuh bisa menurunkan efisiensi katalis. Nah, 3 faktor utama yang mempengaruhi ini kan pH, suhu, sama ligan kompleks. Nah, pH yang terlalu asin biasa itu bisa mempercepat leaching. Terus suhu tinggi itu juga bisa meningkatkan laju pelarutan logam. Terus kalau ligan seperti EDTA itu mengikat logam dan menariknya keluar dari katalis. Nah, untuk meminimalkan leaching, kondisi operasi itu harus dioptimalkan. Ini tuh misalkan kita harus mengatur pH di kisaran yang aman, habis itu mengontrol suhu agar tetap cukup untuk reaksinya itu nggak akan merusak katalis, terus serta membatasi penggunaan ligan kompleks. Nah, selain itu tadi, kita juga bisa memodifikasi permukaan katalis agar bisa kita juga bisa memodifikasi permukaan katalis ini tuh biar dilakukan agar logamnya itu lebih kuat dan nggak mudah terlepas. Nah, dengan kayak gini nanti stabilitas katalisnya itu bisa dijaga dan efisiensi prosesnya tetap tinggi. Apakah menjawab? Oke, menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya, Mbak Arjuni dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Aku mau nanya, boleh nggak dijelasin yang lebih spesifik tadi tentang apa sih pentingnya membedakan jenis deaktivitasi saat merancang sistem regenerasi katalis? Baik, izin menjawab. Jadi, untuk membedakan jenis dari deaktivasi saat merancang sistem regenerasi katalis itu sangat penting itu karena katalis tersebut bisa dipulihkan atau perlu diganti. Jadi, jika deaktivitasnya itu reversibel, sistem dari regenerasinya itu bisa dirancang untuk memperpanjang umur dari katalisnya. Tapi kalau misalkan dari deaktivasinya itu secara irreversibel, itu kita perlu strategi untuk pergantian dari katalis secara berkala supaya proses tersebut itu tetap efisien. Apakah cukup menjawab? Cukup menjawab. Terima kasih, Latifah. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Mbak Jihan dipersilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Jihan Rona Fauzia Ahmad dengan NIM akhir 109. Aku mau bertanya, apakah ada indikator paling awal bahwa suatu katalis itu mulai mengalami deaktivasi? Apakah ada metode yang dapat mendeteksi awal deaktivasi sebelum efisiensi reaksinya itu menurun secara signifikan? Terima kasih sebelumnya.
Mohon maaf, Mbak Jihan, bisa diulang lagi pertanyaannya? Oke. Aku nanya, apa indikator paling awal bahwa suatu katalis itu mulai mengalami deaktivasi? Dan apakah ada metode yang bisa mendeteksi awal deaktivasi itu sebelum efisiensi reaksinya itu menurun secara signifikan? Ya, ini saya izin menjawab untuk pertanyaan Mbak. Indikator yang paling awalnya itu bisa penurunan aktivitas reaksi, terus juga tanda lainnya itu bisa perubahan selektivitas yang menurun. Nah, untuk metodenya sendiri itu, untuk metode yang bisa digunakan itu ada regenerasi katalis, misalnya pembakaran kokas, pembersihan kimia atau thermal untuk menghilangkan racun atau endapan, modifikasi kondisi operasi seperti suhu, pH atau tekanan agar cepat stabilisasi struktur katalis. Contohnya dengan menambahkan bahan pendukung atau pelapis dan dengan pendekatan yang tepat, laju deaktivasi katalis bisa ditekan dan umur katalis bisa menjadi lebih panjang. Oke, Apakah sudah menjawab? makasih jawabannya. Udah. Ya, selanjutnya ada Mas Fahri, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Fahri Akbar Maulana dari kelompok 1. Tadi pada slide yang disampaikan Ramzi, ada penyebutan atau state terkait doping CE atau LA pada ALO23 dapat memperkuat struktur pendukung bla bla bla. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perubahan sifat entah fisik atau kimia yang terjadi pada permukaan tersebut sehingga doping dari CE atau LA pada ALO2O3 dapat mendukung struktur pendukung dan memperkuat pada suhu tinggi. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Fakri. Doping Al2O3 dengan CA atau WA itu dapat memperkuat struktur pendukung pada suhu tinggi dengan cara menampilkan fase Yemen Al2O3 yang aktif namun tidak stabil secara termal. Ion Ce3+ dan La13 menghambat sintering dan pertumbuhan kristalit dengan menciptakan tegangan gizi, yaitu membentuk senyawa seperti CeAIO3 atau LaAiO3 yang melindungi permukaan. Akibatnya, luas permukaan lebih stabil, ukuran klorid dan kristal tetap kecil, serta logam aktif lebih terdispersi. Nah, doping juga meningkatkan sifat redox dari Ce dan kebasaan permukaan dari La, sehingga memperkuat ketahanan katalis terhadap suhu tinggi dan kontaminan. Apakah sudah terjawab dari Mas Fahri? Sudah, Vincent. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.